Episode 17, Salah Sangka. Melisa langsung berdiri dan hendak pergi dari sana, tetapi Farhat menarik tangan Melisa dengan spontan, sehingga membuat Melisa terjatuh ke pelukannya. Jantung Melisa benar-benar ingin melompat rasanya, namun tubuhnya seperti tak bisa digerakkan. Om nggak tahu kamu akan menganggap Om nggak tahu diri atau lancang, tapi Om nggak bisa nutupin perasaan Om lebih lama lagi. Om sayang sama kamu, ujar Farhat sambil memandang Melisa dengan tatapan penuh cinta, tangannya masih menggenggam kuat pergelangan tangan Melisa. Melisa langsung bangkit menjauh dari Farhat, dan ia menatap Farhat dengan penuh tanda tanya, apa aku nggak salah dengar? Apa maksud Om Farhat? Kami kan bersaudara, kenapa Om Farhat malah ngawur begitu? Ia bertanya-tanya sendiri dalam benaknya, bagaimana bisa dia menerima kalau Farhat menyukainya, sebagai keponakan kan Om? Tanya Melisa memastikan, suaranya hampir hilang karena saking gugupnya, sebagai perempuan, ujar Farhat yakin. Melisa, haduh, ya nggak boleh lah kan kita keluarga Om, nggak boleh pokoknya. Kalau ibu tahu pasti Om kena marah. Kita memang keluarga, tapi kita nggak sedarah Melisa, nggak ada larangan untuk Om cinta sama kamu karena kita bukan sedarah. Farhat mendekati Melisa yang sedang berdiri dengan tubuh gemetar, kalau ibu nggak marah berarti kamu izinin Om mencintai kamu Farhat menyentuh wajah Melisa dan mengusap lembut pipinya. Tiba-tiba Melisa terduduk lemas di rerumputan dan giginya terus beradu sehingga menghasilkan bunyi seperti orang menggigil. Farhat hanya tersenyum melihat respon Melisa yang di luar dugaannya. Ia sempat berpikir tadi pasti Melisa akan menamparkannya atau memukulnya, tetapi nyatanya Melisa malah seperti kehilangan separuh nyawanya. Kayaknya kamu butuh waktu sendiri. Kalau gitu Om duluan ya, pamit Farhat, karena menurutnya Melisa akan benar-benar pingsan kalau ia di sana terus. Pandangan Melisa mengikuti langkah kaki Farhat yang berlalu pergi, nafasnya kembali teratur dan detak jantungnya kembali stabil saat Farhat menjauh darinya. Om Farhat udah gila apa? Kenapa dia menyatakan cintanya padaku? Hish, rasanya aku nggak mau bertemu dengannya lagi. Mau taruh di mana nih mukaku? Melisa meracau dan berteriak sendiri, ingin rasanya ia pergi sejauh mungkin agar tidak bertemu dengan Farhat lagi. Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana caranya dia menghadapi Farhat ke depannya. Farhat sedang membuat kopi di dapur kantornya. Tiba-tiba semua karyawan yang ada di kantor berhamburan keluar sambil berlarian, ada yang jatuh dari atas gedung, apa percobaan bunuh diri? Mungkin, ujar beberapa karyawan sambil berlari. Apa? Gelas yang dipegang Farhat terjatuh dari tangannya, seketika pikirannya langsung mengarah ke Melisa yang masih di taman atap. Farhat pun langsung berlari sekuat tenaganya. Melisa, kenapa kamu bertindak bodoh? Kamu bisa saja menyuruhku untuk menjauh kalau memang aku sudah kelewatan. Kenapa kamu malah mengakhiri hidupmu? Gumam Farhat dengan matanya yang berkaca-kaca. Begitu pintu lift terbuka Farhat langsung berlari sekencang-kencangnya keluar gedung. Ia menerobos para karyawan yang sedang mengerubungi korban. Terlihat sudah ada mobil ambulans dan polisi di sana. Saat Farhat melihat, korban sudah dimasukkan ke ambulans dan hanya tersisa beberapa bercak darah, terlihat polisi sedang memasang garis kuning di sekitar tempat kejadian. Astaga Melisa! Farhat seperti kehilangan kekuatannya untuk berdiri, segera ia berbalik badan dan akan bergegas untuk menyusul mobil ambulans tadi. Bapak manggil saya. Ujar Melisa saat Farhat baru saja berbalik badan. Farhat langsung memeluk erat tubuh Melisa sambil meneteskan air matanya. Hei, kamu baik-baik saja? Om kira kamu yang melompat dari gedung. Om lepas, semua ngeliatin kita loh, bisik Melisa pada Farhat yang sedang menyandarkan dagunya di kepala Melisa. Oh iya maaf. Farhat langsung melepaskan pelukannya, dan semua mata tertuju pada mereka saat ini. Wow, gumam mereka hampir berbarengan. Farhat mengusap hidungnya dan dia seperti ingin menjelaskan sesuatu tapi bingung harus bagaimana. Kenapa Bapak meluk Melisa?
Tanya Riko sambil melemparkan pandangan sinisnya. Iya, kenapa Bapak menangis dan menyebut nama Melisa tadi? Mila juga sama penasarannya. Mem, aku pikir Melisa yang jatuh makanya saya khawatir. Apa? Kok Bapak bisa kepikiran saya yang jatuh? Tanya Melisa terkejut. Iya, kenapa Bapak berpikiran Melisa yang jatuh? Tanya Mila lagi. Saya khawatir aja karena saya tidak melihat Melisa dari tadi, jawab Farhat beralasan, saya akan tetap khawatir kalaupun itu bukan Melisa, soalnya kalian semua tanggung jawab saya di sini. Farhat menegaskan kalimatnya dan wajahnya dibuat serius agar mereka tidak banyak tanya lagi, jadi siapa sebenarnya yang jatuh? Melisa menatap Mila dan yang lainnya. Orang yang membersihkan kaca di luar gedung, dia terjatuh dari lantai 2 karena tali pengamannya putus, jawab Mila dengan raut wajah prihatin. Melisa, lalu bagaimana keadaannya? Mila, entahlah. Kelihatannya cukup serius, katanya akan tetap khawatir kalaupun itu bukan Melisa, tapi kenapa Bapak malah diam saja? Goda Vino sambil menaikkan sebelah alisnya, saya rasa bukan tanggung jawab saya khawatir padanya, karena dia berada di bawah agensinya sendiri, tapi tentu saja saya akan memberikan kompensasi, jawab Farhat tegas, agar tidak kelihatan kalau memang sebenarnya dia hanya mengkhawatirkan Melisa. Ayo kembali bekerja, biarkan polisi menangani sisanya. Imbuhnya lagi, lalu ia berlalu pergi dari sana. Melisa mengikuti Farhat hingga ke kantornya, karena ia ingin mendapat jawaban kenapa Farhat mengira kalau dirinya yang jatuh, kenapa Om mikirnya Melisa yang jatuh. Entahlah, Om berpikir bahwa perkataan Om sebelumnya membuatmu tertekan, ditambah saat kejadian kamu juga masih di atap, jadi Om kira kamu sengaja melompat karena perkataan Om, tutur Farhat sembari wajahnya memelas. Hahaha, ya enggak lah Om. Melisa menertawakan Farhat karena pikiran konyolnya. Jadi kamu nggak keberatan kalau Om mencintaimu? Wajah Farhat langsung berubah menjadi sumringah. Nggak, maksud Melisa yang nggak bakalan lah Melisai bunuh diri gara-gara Om. Melisa menggigit bibir bawahnya sambil menyeringai, karena sepertinya Farhat salah tanggap lagi. Farhat mendekati Melisa dan menggenggam tangannya, tolong izinkan Om mencintai kamu Melisa, Om nggak bakal maksa kamu buat balas cinta Om, tapi tolong jangan suruh Om berhenti ataupun menjauh, bisik Farhat lembut di telinga Melisa. Dek, nafas Melisa seperti terhenti seketika, darahnya berdesir hangat membuat sekujur tubuh Melisa merinding, ia benar-benar tidak menyangka kalau Farhat sungguh-sungguh dengan ucapannya. Melisa mematung saat itu juga, dan bibirnya terasa keluh hingga tidak sanggup mengatakan apapun. Farhat memeluk Melisa dengan penuh kelembutan, nafasnya yang berhembus kencang sangat jelas terdengar di telinga Melisa. Farhat terhanyut oleh kehangatan yang sudah lama ia dambakan dari seorang wanita, ia juga mengusap lembut punggung Melisa dengan tangan kekarnya. Aku harus gimana? Ibu pasti marah kalau sampai tahu Om Farhat menyimpan rasa untukku, si Om. Rengek Melisa.